Nah, yang menarik juga soal ini kan Prof. Amani ini adalah seorang rektor yang juga memulainya semua itu adalah dengan meniti ilmu dari bawah hingga saat ini. Nah, yang menariknya adalah Prof. Amani menempuh pendidikannya di luar maupun di luar negeri maupun di dalam negeri, yang dimana SMP hingga S1-nya ya Prof ada di Kairo dan SD, S2, S3 ada di Jakarta. Nah, ini bisa diceritakan Prof bagaimana pengalamannya menempuh pendidikan di luar maupun di dalam negeri. Iya, baik, terima kasih. Wah, saya jadi akan mengingat lagi nih riwayat hidup saya ya. Nah, memang diawali dari pendidikan, bahwa keluarga kami adalah mementingkan pendidikan. Dan ayah ibu saya memang pernah belajar di luar negeri, maka mereka juga menginginkan anaknya juga belajar di luar negeri. Tetapi tentu masa TK, SD, SMP sampai kelas 3 saya di Jakarta. Dan itu rasanya tidak ada kesulitan belajar di Jakarta saat itu ya. Sepertinya cuma melakukan PR, melaksanakan kewajiban yang dari guru. Saya juga sudah ranking 1, nggak pakai belajar terlalu keras. Nah, perjuangan yang sesungguhnya adalah ketika saya dikirim ke Mesir dengan beasiswa Al-Azhar, dan saya tidak menguasai bahasa Arab sama sekali, apalagi bahasa komunikasinya, ini yang menjadi tantangan. Tapi di situ saya terdorong untuk menjadi sosok yang baru, bahwa kita harus memperkuat etos belajar. Etos belajar saya ya sampai sekarang meniru orang Mesir atau orang Timur Tengah secara umum yang memang belajarnya tekun, belajar mandiri ya. Dulu saya kalau ada walaupun di Mesir ada guru istilahnya kelas tambahan atau guru privat, tapi saya tidak ikut. Sehingga saya mengandalkan diri sendiri memang. Alhamdulillah waktu di SMA lulus ya, SMP lulus, SMA lulus, dan saya sebenarnya IPA biologi karena cita-citanya mau masuk dokter, jadi kedokteran. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain, bahwa saya akhirnya masuknya sastra Inggris di Al-Azhar. Agak jauh sekali memang ya dari sastra, tapi sastra Inggris Al-Azhar itu waktu itu didirikan atas kerjasama antara Al-Azhar dengan PBB. Waktu itu ingin menciptakan sebanyak-banyaknya penerjemah Arab, Inggris, Perancis gitu. Maka 3 bahasa itulah yang saya geluti, tambah saya bisa bahasa Indonesia, ya tambah kalau sekarang saya senang sekali belajar juga bahasa-bahasa lain seperti sedikit-sedikit Mandarin, sedikit-sedikit Turki, Persia begitu. Sebenarnya kalau udah bisa 2-3 bahasa asing, kesananya mungkin bisa lebih baik, bisa lebih semangat juga belajarnya. Prof. Amani sudah menguasai hampir lebih dari 3 bahasa dan saat ini sudah pergi ke 32 negara di 5 benua. Ini luar biasa sekali Prof pengalamannya. Ini bisa diceritakan seperti apa Prof? Wah, alhamdulillah. Jadi saya teringat kita di Indonesia. Indonesia begitu besar. Untayan zamrud di khatulistiwa. Subhanallah. Dan kita dari kecil itu ya, saya di Jakarta di kawasan Ciputat, tinggal di dekat rumah orang-orang yang memang etniknya beda-beda. Ada yang Jawa, ada yang bahasanya Madura, bahasa Bugis, bahasa Jawa-Jawanya pun beda-beda. Ada yang Jawa Solo, Jawa Pekalongan, Jawa Kudus begitu. Bahkan ada yang dari Aceh. Jadi kita tuh dari kecil sudah dibiasakan untuk dengar bahasa yang berbeda. Sebenarnya budaya kita seperti itu. Sehingga semua anak Indonesia sebenarnya bisa belajar bahasa apapun karena dalam budaya kita sudah multi bahasa, multi etnik begitu. Nah, saya ketika sudah belajar ke Mesir, memang bahasa yang saya pelajari Arab, Inggris, Prancis. Nah, tapi ketika pulang ke Indonesia saya harus belajar sejarah. Nah, spesialisasi yang saya ambil untuk S2 dan S3 sejarah. S3-nya sejarah politik. Nah, melalui sejarah inilah saya melanglang buana. Awalnya memang tadi saya tidak menikmati pelajaran sejarah karena saya maunya kedokteran. Tapi akhirnya saya beralih ya, karena memang itu saya menerima takdir saya di Fakultas Sastra Inggris. Tapi jadi dunia baru bagi saya,
bahwa membaca sejarah peradaban Eropa, Amerika, kemudian seluruh dunia ya, kawasan Timur Tengah dan semua juga sejarah Nusantara, ini memberi rasa ingin tahu yang kuat sekali bahwa ternyata menarik tema sejarah ini dan saya ingin berusaha mengunjungi tempat-tempat itu. Dan saya selalu dalam mengajar juga menggambar peta sendiri dengan tangan. Masih banyak saksi mahasiswa saya menggambar di whiteboard itu sendiri letak dari kawasan-kawasan di dunia. Nah dari situ saya memang ternyata ya Allah kasih juga kesempatan bisa berkunjung kemana-mana. Awalnya dari Mesir saya hanya studi dan tidak kemana-mana. Kalau yang laki-laki pernah ke Eropa atau ya kunjungan ke negara lain sebagai wisata. Tapi saya karena perempuan, keluarga saya juga protektif, tidak dikasih kemana-mana kecuali setelah selesai. Nah akhirnya setelah selesai dan kembali ke Indonesia, perjalanan pertama saya adalah Kanada. 3 bulan untuk short course for women studies. Nah, di situ juga membuka wawasan bahwa kita perempuan punya peran di dunia ini untuk memahami dirinya paling tidak, untuk memotivasi kaum perempuan dan juga untuk memperkenalkan posisi perempuan kepada seluruh dunia. Misi itu saya bawa dan akhirnya kesempatan lagi ke Timur Tengah, berbagai negara seperti tugas saya di UIN ya setelah UIN Jakarta walaupun masih dosen ataupun saya jadi wakil dekan saat itu rektor memberi izin keberangkatan tugas ke Qatar, Lebanon, Syria begitu ya untuk menjalin kerjasama. Berarti mulai nambah negaranya. Kemudian lewat organisasi regional atau internasional saya juga diundang. Apakah pembicara ataupun peserta ke Iran, ke Sudan, kemudian juga ke Maroko. Kalau ke Maroko saya pernah visiting professor. Di sana 2 bulan, nah di sana kan dekat Eropa, jadi saya juga beberapa negara keliling Eropa, 4 negara dari Belanda, Belgia, Prancis, dan Spanyol. Nah dari sana juga tentu saya pernah bicara 3 kali di PBB, pada side event tentang peran organisasi kemasyarakatan di Indonesia melawan terorisme, kemudian penguatan ekonomi bagi perempuan. Nah, saya selalu menyuarakan suara muslimah dari Indonesia yang sangat sangat maju begitu. Alhamdulillah. Kemudian terakhir saya juga ya waktu studi Lemhanas saya pernah ke Jepang, kemudian sekali lagi pergi ke Jepang dengan organisasi dalam melaksanakan dialog antar umat beragama. Kemudian ya melalui organisasi dan melalui dunia akademik saya bisa melanglang buana tadi. Umumnya presentasi ke Australia dengan New Zealand, presentasi tentang makanan halal dan penyembelihan halal. Lalu monumental juga saya ke Mauritania, perjalanannya 27 jam, subhanallah. Saya sudah tidak menghitung jam, tapi menikmati perjalanan dengan transit-transitnya yang banyak. Dan itu mengenal negeri yang semuanya kehidupannya di Sahara, tapi mereka semangat untuk menjaga negerinya, agar aman, agar rakyat sejahtera, maka di situ kita bersyukur. Jadi makin banyak saya melanglang buana, saya makin bersyukur atas negara Indonesia yang maju, termasuk negara 15 besar dunia, alhamdulillah termasuk pada G20, tapi juga rakyatnya yang damai, walaupun ada permasalahan, tapi tidak banyak dan tidak lama begitu. Maka kita bersyukur dan masih terus Indonesia memerlukan banyak sekali pikiran dan juga tenaga dari kita semua agar bisa menempatkan posisi Indonesia ini tempat yang baik, yang layak sebagai negeri maju insya Allah.